Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua atau pemirsa penonton video ini, kembali lagi saya seperti biasa ingin membahas tentang industri MLM. Karena ini memang industri yang sebetulnya seru nih untuk dibahas gitu. Karena banyak hal-hal yang unik di masyarakat terkait dengan berbagai tanggapan tentang MLM ini kan begitu. Nah, salah satu yang mau saya bahas biasanya ini ketika orang ditawarkan, ini biasanya orang awam yang tidak paham tentang MLM ya atau bisnis MLM, ketika ditawarkan untuk join di MLM itu ada tuh yang menjawab, wah saya mah lebih sukanya bisnis yang real aja gitu. Atau kalau itu saya melihatnya MLM itu bisnis halu gitu. Ya mungkin karena memang menganggap di MLM itu seolah-olah kenapa dibilang bukan real. Nah, karena memang mungkin pengalaman orang tersebut yang ditawarkan, pengalamannya selama ini yang ya tadi ada oknum yang mengatasnamakan MLM, dia tidak memiliki produk. Nah, dia tidak memiliki produk, dia hanya mengajak orang bahkan untuk melakukan investasi tapi tidak memiliki produk sama sekali. Kemudian itu dianggap tidak real gitu. Mengajak orang dan melakukan investasi dengan berbagai macam nilainya gitu. Kemudian dengan duduk-duduk santai, nanti juga uang akan datang dengan sendiri atau akan berkembang dari hasil investasi uangnya yang diinvestasikan itu. Nah, biasanya mungkin pengalamannya seperti itu, biasanya kurang lebih ya begitu. Jadi mengajak orang, kemudian dia diminta untuk mengajak lagi, seperti itu. Tapi nggak ada produknya, makanya itu begitu ditawarkan kembali dengan bisnis MLM ini, nah orang tersebut menganggap MLM itu ya seperti itu gitu. Jadi dia menjawabnya itu bukan bisnis real gitu. Padahal MLM itu, kalau MLM yang baik dan benar itu dia memiliki produk. Sebetulnya semuanya berkaitan dengan pemasaran produk atau penjualan. Itulah yang namanya bisnis ya, termasuk bisnis MLM. Dia memiliki produk, bahkan produknya itu berkualitas ya, bermanfaat untuk masyarakat atau konsumen yang mengkonsumsi atau memakainya. Itu MLM. Jadi ya jelas real. Misalkan ada MLM yang menjual atau memiliki produknya produk kesehatan seperti sabun mandi kesehatan, sampo kesehatan, odol kesehatan, atau kopi kesehatan, dan lain-lain lah. Pokoknya yang berkaitan dengan produk-produk kesehatan. Nah, itu kan artinya real. Nah, terus bekerjanya juga real gitu. Ya karena memang untuk sukses di bisnis apapun ya kita tetap harus melakukan yang namanya kita bekerja keras begitu. Nah, bedanya kalau di MLM kan tidak menjual langsung produk-produk yang ada di perusahaan itu, melainkan sebetulnya lebih fokusnya kepada memang mengajak yang lain untuk sama-sama menggunakan produk itu gitu. Jadi kita
join di perusahaan MLM itu kita untuk membeli dan memakainya produk itu. Kemudian pengalaman dan manfaat dari produk itu yang kita rasakan, ya kita sampaikan juga ke yang lain untuk melakukan hal yang sama sehingga bisa join dan memakai produk itu juga begitu. Jadi cara memasarkannya seperti itu gitu ya. Jadi akhirnya dengan cara mengajak yang lain dan mengajak lagi supaya melakukan penjualannya atau pemasarannya itu tidak sendiri begitu. Nah, itu di MLM begitu. Jadi di mana tidak bahwa bisnis MLM ini tidak nyatanya di mana. Nah, itu yang perlu diketahui ya sama masyarakat atau orang yang ketika ditawarkan, saya mah lebih suka bisnis yang real aja. Bisnis yang real, misalkan hari ini saya jual kacang goreng, nah langsung dapat uang dari jual kacang goreng itu begitu. Nah, itu bisnis real karena ada produknya gitu ya, ceritanya mungkin begitu. Ini juga justru ya memang produk juga yang memang kita pasarkan, tapi kita mengajak dengan bareng-bareng atau dengan banyak orang melakukan pemasarannya begitu. Itu di MLM seperti itu. Jadi itu yang terkadang menjadi salah gitu ya, salah persepsi terhadap MLM itu sendiri. Terus katanya dibilang bisnis halu gitu, karena memang ada banyak sekali para member yang sudah berpenghasilan fantastis. Nah, itu juga yang memang dia gembar-gemborkan untuk menarik minat orang yang diajak gitu ya. Nah, terkadang tapi itu ya kembali lagi ada oknum perusahaan atau bisnis MLM itu sendiri, oknumnya ya, itu banyak juga yang melakukan bahwa bonus-bonus yang besar itu memang hanya dibuat-buat begitu. Itu memang oknum. Ya ada yang padahal ada juga yang memang real begitu. Karena memang tadi sebetulnya dari penjualan produk yang memang dilakukan bersama-sama begitu, secara berjenjang atau jaringan melakukan penjualan, walaupun penjualan tersebut adalah untuk semuanya dipakai sendiri, lebih fokusnya ke sana begitu ya. Nah, itu seperti itu yang menyebabkan sebagian orang ketika ditawari bisnis MLM menyebutnya ini bisnis halu begitu ya, karena pengalamannya seperti itu. Memang kembali lagi ada oknum yang menyelewengkan, bahkan dalam bentuk slip bonusnya atau slip gaji ya kalau karyawan itu bisa dibuat-buat memang gitu. Nah, ada perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Setelah itu pada akhirnya perusahaan tersebut ternyata tidak lama dan tutup juga gitu. Nah, itu yang membuat masyarakat ya berpikirnya begitu, bahwa itu bisnis halu katanya. Nah, tapi tidak, orang tersebut yang berpikiran begitu juga tidak tahu bahwa ada memang itulah rawannya MLM, mudah diselewengkan seperti itu. Tapi juga yang sesungguhnya MLM yang memang dilakukan dengan benar, dengan baik, para pelakunya amanah, itu memang ada yang sebetulnya berpenghasilan fantastis itu betul-betul memang nyata begitu. Karena ya itu tadi, dari penjualan yang berlipat-lipat karena bersama-sama begitu dengan tim atau sistem tadi berjenjang ya kan, berjaringan gitu kan, dengan sistem
jaringan sama-sama melakukan pemasaran. Nah, sehingga bonus untuk si orang tersebut yang menjalankan bisnis MLM ini bisa fantastis. Itu betul gitu. Seperti itu ya. Jadi mungkin sekilas itu yang untuk kali ini bahasan terkait dengan bisnis MLM ini. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.